Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun saja berada, bertemu lagi dengan saya Yulia di channel Hijrah Manis Khadijah. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk sahabat dimanapun saja berada. Dan jika rasanya bermanfaat sahabat, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan informasikan kepada teman-teman atau saudara sahabat semua agar informasi ini atau ilmu ini tidak hanya sampai pada sahabat saja, dan agar informasi ini atau ilmu ini tersebar sampai ke banyak orang. Terima kasih. Sahabat Hijrah Manis Khadijah, hati-hati terhadap sesuatu yang lagi tren atau yang lagi viral, yang lagi update di dunia maya, di dunia sosial, karena kita juga harus berpikir secara cemerlang atas sesuatu apapun yang lagi tren ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang namanya tren tapi dapat menggadaikan akidah kita. Wow, serem ya, nauzubillah min zalik. Apalagi kalau bukan tentang yang namanya situasi atau kasus yang lagi viral itu adalah spirit doll atau boneka arwah. Boneka yang berisi arwah yang katanya dapat memberikan keberuntungan ataupun kebahagiaan bagi pemiliknya. Sahabat, ini ada postingan bahwa di Indonesia ini terupdate ya, bahwa pengasuh atau babysitter dari boneka arwah ini digaji hingga 10 juta rupiah dan tinggal di apartemen mewah sahabat. Wow, sesuatu hal yang sangat ini ya, luar biasa, dikatakan luar biasa, dikatakan lucu, ngeri, atau udah tidak masuk logika lagi dan tidak masuk akal lagi ya. Babysitter boneka arwah digaji 10 juta rupiah dan tinggal di apartemen mewah. Ini dia info lengkap sahabat. Tren yang sedang berlangsung saat ini di kalangan artis dan banyak orang-orang ya yang update statusnya juga itu adalah spirit doll atau yang disebut dengan yang namanya boneka arwah. Dan ini boneka arwah ini diberlakukan seorang anak manusia, katanya ini membuat bahagia atau memberi keberuntungan pada pemiliknya. Jadi boneka arwah ini diberlakukan sebagai anak sendiri, layaknya anak sendiri, dimandikan juga, dikasih baju yang bagus. Ada juga yang sampai merayakan hari ulang tahunnya sahabat. Nah, ini sebenarnya bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita akan coba bahas, tapi sekali lagi sahabat, Yuli bukan background keturunan ustadz-ustazah yang dalam ilmu agamanya, juga bukan seorang ustazah, juga bukan seorang alim ulama. Tapi di sini Yuli hanya mau sharing, mau berbagi tentang hal-hal yang atau ilmu yang Yuli dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Hijrah Manis Khadijah dimanapun saja berada. Tonton terus videonya. Nah sahabat, kalau kita bercerita tentang yang namanya spirit doll atau boneka arwah ini, kita ini dulu ya, kita cari tahu dulu asal muasal dari tren boneka arwah ini. Nah, ini bermula dari negara Thailand yang katanya pada tahun 2014 itu warga Thailand ini mengandrungi dengan boneka-boneka cantik yang kadang memberikan kesan seram. Dia cantik tapi seram sahabat. Nah, mulai dari orang biasa hingga artis top ini suka dengan mengoleksi yang namanya boneka arwah ini. Namun sahabat, bukan sekedar boneka biasa, boneka yang disebut lock tip ini atau lock tip ya, agak gimana bahasanya ya, gimana menyebutkannya gitu ya. Lock tip yang berarti dewa kecil ini tidak cuma berfungsi sebagai boneka koleksi, dan ini dipercaya juga boneka ini bisa mendatangkan yang namanya keberuntungan dan roh yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu sahabat. Dan boneka ini memang sengaja sepertinya ya diisi dengan roh anak kecil melalui ritual tertentu. Jadi ini asal muasalnya ya sahabat.
Ini ritual yang melibatkan pemujaan terhadap Dewi Parwati, dan ini hanya mengundang arwah anak kecil saja untuk menguasai tubuh mereka. Dan ada juga di berbagai testimoni para pengguna boneka arwah ini dia bisa dicek ya. Di sini itu beberapa testimoni ya dari yang namanya pengguna boneka arwah, sahabat. Nah, jika kita bertanya tentang sebenarnya bagaimana hukumnya dalam Islam, bagaimana hukum boneka arwah ini sendiri dalam Islam. Sebenarnya kalau untuk boneka biasa itu diperbolehkan saja, boleh-boleh saja. Itu kan sudah kita sudah lumrah juga melihat boneka atau mainan anak-anak perempuan ya. Bahkan kita atau Yuli pun sebagai seorang perempuan juga pernah dibelikan boneka mainan oleh orang tua untuk bermain gitu ya. Tapi itu biasa-biasa saja. Juga dikuatkan dalam sebuah hadis ini, sahabat, dalam hadis Bukhari nomor 6130 ya, yang katanya, aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu. Lantas mereka pun bermain bersamaku. Itu dia hadis riwayat Bukhari nomor 6130. Nah, namun pada prakteknya sekarang ini, sahabat, boneka arwah ini dilakukan atau diperlakukan lebih tepatnya ya, diperlakukan sebuah ritual yang memasukkan jin, yang sengaja memasukkan jin ke dalam tubuh boneka, dan dipercaya ini bisa membawa yang namanya keberuntungan. Kalau orang Chinese bilang itu feng shui bagus ya, dapat memberi manfaat yang baik atau keberuntungan ya. Tapi ini tentunya si pemilik boneka arwah ini juga membayar sejumlah mahar ya kepada sang dukun yang memasukkan jin ini. Nah, praktek semacam ini, praktek sengaja memasukkan jin atau roh ke dalam sebuah boneka ini syirik jatuhnya, sahabat. Atau sama dengan menyekutukan Allah. Nauzubillah min zalik ya. Karena ketika kita sudah yakin bahwa dengan memelihara boneka ini maka saya akan beruntung, dengan memelihara boneka arwah ini saya akan mendapat banyak kebaikan, itu berarti sudah menyekutukan Allah, sudah syirik, sahabat. Nah, jadi kesimpulannya, ini kesimpulan yang Yuli dapat ya, sahabat ya. Mudah-mudahan diterima, diambil yang baik-baiknya, karena semua yang baik-baik itu murni dari Allah, semua yang tidak baik itu murni dari Yuli, sahabat ya. Mohon dimaafkan dan mohon diluruskan kalau seandainya ada salah-salah kata dan salah penyampaian dalam video ini. Jadi kesimpulannya, syirik, dan syirik adalah dosa besar, sahabat. Nah, ini dalam terjemahan Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar, sahabat. Jadi sahabat Hijrah Manis Khadijah dimanapun saja berada, Yuli mendoakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berpikir secara baik, secara bagus, bahkan berpikir sampai ke tahap yang cemerlang, sahabat. Tidak hanya mengikuti tren atau tidak hanya mengikuti gaya-gayaan yang lagi update, yang lagi viral di berbagai sosial media, tapi kita juga harus berpikir melakukan sesuatu hal. Jangan sampai hal yang kita lakukan atau hal yang kita sukai yang sedang tren itu sampai merusak akidah kita sebagai seorang muslim. Itu saja sahabat Hijrah Manis Khadijah. Yuli mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah-salah kata itu murni dari Yuli sendiri, kalau ada yang baiknya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuli pamit, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.